Halo Zion Church, Happy Sunday. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam ibadah Zion Church of Christ. Bersyukur untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini. Tema gereja di bulan Februari ini adalah God is able atau Tuhan mampu. Kita mau percaya akan kekuatan Tuhan karena dengan Tuhan kita pasti mampu menghadapi tantangan dan rintangan dalam kehidupan kita. Kami percaya setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan akan diberkati secara luar biasa dan siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari saat ini kita akan buka ibadah dengan doa. Kita mau persiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau yang telah persatukan kami dalam ibadah online ini dimanapun kami berada. Kami mau siapkan hati kami untuk fokus beribadah. Kami percaya lawatan Tuhan, kuasa Tuhan akan memberkati setiap pribadi yang mendengar. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk setiap pelayan Tuhan dan juga Pastor Rome Matolesi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Diberkati secara luar biasa ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau. Biarlah Engkau bertahta di dalam setiap pujian dan penyembahan umat-Mu ya Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Kami buka ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi. Setiap kita yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita siapkan hati kita untuk meninggikan nama Yesus. Bahwa kita percaya ada kuasa di balik namanya. Ada kuasa di balik nama Yesus yang sanggup menyelamatkan, sanggup menyembuhkan setiap penyakit kita, segala kesulitan dan permasalahan kita. Yesus ada. Come on. Mari kita bersorak bagi nama Tuhan. Dengan iman kita, dalam percaya kita, sama-sama kita panggil namanya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Terima kasih untuk kasih-Mu Yesus. Terima kasih untuk nama-Mu yang berkuasa. Kembali sama-sama kita katakan, come on. Namanya Tuhanku,
percaya Engkau nama di atas segala nama. Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan yang sanggup menyelamatkan, Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari setiap kita yang percaya, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Engkau adalah Tuhan yang ada dimanapun keadaan kami Tuhan. Bapa sekelama
syukur buat kasih-Mu Tuhan. Sebab kami tahu, kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya di dalam nama-Mu Yesus. Thank you Jesus. Thank you Father. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Engkaulah perisai kami, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh,
Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini kita akan sama-sama memanjatkan pokok doa yang telah disampaikan oleh beberapa saudara kita. Mari sama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Puji syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Di saat ini kami mau memanjatkan beberapa pokok doa yang telah disampaikan oleh anak-anak-Mu. Yang pertama, bagi anak-Mu yang meminta hikmat di dalam pengelolaan keuangan, biarlah Tuhan berikan kebijaksanaan dan hikmat kepadanya ya Tuhan, untuk bisa mengelola apa yang telah dia terima ya Tuhan, untuk masa depannya, untuk kehidupannya saat ini ya Tuhan. Kami percaya anak-Mu ya Tuhan, Engkau selalu buat sukses dan berhasil di dalam apapun yang dia lakukan. Kami juga berdoa untuk anak-Mu ya Tuhan, agar tidurnya selalu nyenyak di malam hari. Kami berdoa biar Tuhan berikan sukacita, damai, sejahtera dalam kehidupannya, agar segala beban masalah apapun dia taruh di dalam Tuhan, dan juga dia bisa tidur nyenyak setiap hari di malam hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-Mu dalam pekerjaan barunya agar bisa transisi dengan baik. Kami percaya Engkau yang telah menempatkan anak-Mu di pekerjaan ini ya Tuhan. Engkau pasti akan berikan keberhasilan, kesuksesan buat anak-Mu, sehingga dia bisa selalu memberikan yang terbaik ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, Tuhan selalu proteksi, lindungi ya Tuhan bangsa kami. Kami percaya Tuhan Yesus kemakmuran, kesejahteraan Tuhan berikan kepada bangsa kami. Kami juga berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin negara ini, agar Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, agar juga bisa bekerja dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Juga Kau yang memberkati agar pandemi ini juga bisa tertangani dengan baik, dan juga pemulihan ekonomi di negara ini ya Tuhan Yesus bisa terus berkelanjutan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga mau mengucapkan puji syukur ya Tuhan. Terima kasih buat Papa saudara kami yang telah sembuh pulih dari COVID-19. Biarlah kiranya Tuhan selalu terus berikan kesehatan kepadanya. Terima kasih ya Tuhan, segala pokok doa, ucapan syukur telah kami panjatkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Dalam sebuah komunitas pastinya akan ada pertumbuhan yang menuju ke dampak positif. Di dalam Zion Church of Christ kita mempunyai cell group yang bernama iConnect yang saat ini diadakan secara online. Kami mau mengundang Bapak Ibu yang belum bergabung untuk bisa sama-sama bergabung di dalam cell group kami, agar kita bisa sharing firman Tuhan lebih dalam lagi, juga bisa memberikan kesaksian yang saling menguatkan satu sama lain, juga pastinya akan menerima informasi-informasi penting mengenai kegiatan-kegiatan gereja. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, bisa menghubungi nomor hotline di bawah ini. Ayat renungan minggu ini diambil dari Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari sama-sama kita baca, 3, 2, 1, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Percayalah saudara, kekuatan Tuhan akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita hampiri Tuhan di dalam doa bersama kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan di hari Minggu ini. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam pujian penyembahan yang kami naikkan. Dan kesempatan di hari ini merupakan kesempatan yang berbahagia untuk kami terus diberkati di dalam tuntunan, di dalam arahan, di dalam berkat-berkat-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, berbicara bagi setiap kami Tuhan Yesus. Firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala sesuatunya dengan luar biasa dan pasti berhasil. Roh Kudus sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang aku pakai, agar setiap anak-anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar, apa yang Tuhan rencanakan atas hidup kami, dan kami dapat mempraktekannya di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan biarlah seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, lawatan Tuhan bekerja atas mereka. Kalau ada yang sakit hari ini sudah disembuhkan Tuhan, ada beban berat, dibukakan jalan,
sehingga setiap kami senantiasa yakin dan percaya janji yang Tuhan sediakan itu pasti digenapi bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saudara, di minggu yang terakhir di bulan Februari ini kita akan membahas, yaitu bagian daripada tema 1 bulan kita yang berbicara mengenai garis Abel. Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu, Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak akan pernah diam. Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa berperkara bagi setiap umatnya. Nah, tentunya bagi Anda dan saya juga kuasa Tuhan bekerja atas setiap kita. Nah, mohon siapkan catatan saudara. Dan hari ini judul yang saya bawakan berbicara mengenai reset. Ya, saya membahas mengenai reset. Nah, suatu kali saudara, laptop yang saya punya bermasalah. Lalu laptop itu tidak dapat dioperasikan. Sama sekali hang, ngejam. Padahal baru semalam saya bisa pakai dan saya bisa gunakan. Lalu ada teman saya yang coba membantu dan memberikan arahan bahwa kalau modelnya seperti ini, ada 2 cara yang bisa diatasi. Cara yang pertama adalah dengan soft reset. Apa itu soft reset? Soft reset adalah, pertama langkahnya yaitu aplikasinya semuanya dimatikan. File sementara yang tersimpan di sana, di dalam memori internal juga dibersihkan. Nah, ternyata dengan soft reset ini, teknik ini tidak akan mengganggu semua data-data yang ada di hard drive. Hanya saja, cara pertama tersebut ternyata tidak berhasil untuk memulihkan kondisi laptop saya yang tidak dapat dioperasikan. Lalu teman saya mengambil langkah selanjutnya. Langkah yang kedua diambil adalah hard reset, atau di-setel ulang menurut aturan pabrik. Kalau saudara punya gadget HP juga, kalau saudara scroll terus ke bawah, artinya di bagian pengaturan, di situ juga ada petunjuk tentang, yaitu dikembalikan ke pengaturan awal atau pengaturan pabrik. Nah, itu dikerjakan. Laptop saya di-setel menurut aturan pabrik, seluruh pengaturannya dikembalikan lagi ke pengaturan awal seperti ketika dia baru keluar dari pabrik. Komponen hard drive-nya lalu dirilis menjadi baru kembali, dan semua sistem operasinya itu di-reboot. Semua setting, aplikasi, dan data dihapus semuanya sampai bersih. Lalu semuanya diinstal kembali ulang dan dibuat kembali seperti awal. Dan itu menjadi seperti laptop baru kembali. Dan akhirnya itu bisa dioperasikan. Nah, pada setiap alat elektronik tadi sudah saya katakan, di situ juga ada bagian, yaitu bagian reset. Untuk apa? Bagian reset ini untuk menolong para users agar ketika mereka menghadapi problem dengan gadget mereka, itu dapat menanggulangi problem kemacetan pada alat yang mereka pakai. Nah, ternyata saudara, ini menjadi bagian yang menarik. Saya baca di dalam firman Tuhan di dalam 2 Korintus pada pasal 5, pada ayat yang ke-17 dikatakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, sesungguhnya saudara, dari teks ini memberi petunjuk bagi kita bahwa Anda dan saya sebenarnya pada waktu kita menerima Yesus, pada waktu kita datang pada Yesus, kita disebut sebagai ciptaan yang baru. Artinya, Anda dan saya bukan baru dalam pengertian karena di soft reset, tetapi kita barunya karena kita di hard reset. Anda bukan lagi seperti baru, tetapi sungguh baru. Baru dalam waktu, juga baru dalam kenyataan yang sesungguhnya bahwa kita dijadikan baru. Seperti tadi dikatakan, seperti barang baru yang baru dirakit, masih baru sekali dan dalam kondisi yang terbaik. Itu yang terjadi, saudara. Dan kalau saya ilustrasikan dari gadget yang saya punya yang macet tadi adalah bahwa sebuah alat yang ngejam, sebuah alat yang rusak, ternyata dia tidak pernah dapat membaharui dirinya sendiri. Ya kan? Dia tidak bisa membuat dirinya menjadi baru. Perlu ada seseorang, perlu ada orang lain yang membantu. Nah, saya mau katakan buat saudara bahwa kita juga dulunya seperti itu. Kita juga mengalami kerusakan, kita juga mengalami error. Kita juga mengalami kemacetan di dalam diri kita sendiri. Dan pada waktu Yesus datang menjumpai Anda dan saya, maka kita diubah kembali menjadi ciptaan baru yang memang brand new, artinya benar-benar baru seperti yang Tuhan ciptakan di awal. Nah, itu yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan Anda dan saya.
Pada waktu kita dijadikan baru, data atau memori yang sementara, setiap kita ada memori kita yang sementara, itu nggak dihapus sebenarnya. Data memori sementaranya ada, tetapi saudara, hanya riwayatnya saja, riwayat yang pernah ada. Itu yang dibersihkan. Seolah-olah tidak pernah ada yang terjadi. Seolah-olah ini, apa pengalaman kita yang dahulu tadi, itu tidak pernah terjadi. Nah, bukan mendadak, seolah-olah kita menjadi amnesia gitu ya. Lalu tidak dapat mengingat dulunya saya seperti apa. Bukan, memori ingatan itu ada, tetapi dibuat oleh Tuhan. Riwayat perjalanan kita itu dibersihkan sama Tuhan. Nah, itulah arti kata juga artinya kita dibenarkan. Seolah-olah saya dan saudara, kita menjadi orang yang tidak pernah berdosa sama sekali. Inilah yang disebut dengan pengaturan ulang dari pabrik. Atau inilah yang disebut dengan riset. Nah, pertanyaan saya adalah begini. Ketika kita hidup dengan konsep masa lalu kita, pernah nggak kita merasakan diri kita ada suatu bentuk rasa penyesalan akan masa lalu? Seringkali menjadi problem dalam kehidupan kita adalah bahwa kita menyesali apa yang pernah terjadi di masa lampau. Kita menyesali apa yang pernah kita buat. Kita menyesali apa yang pernah kita lakukan. Disinilah God is able. Tuhan itu Tuhan yang mampu. Apa yang dikerjakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mampu untuk membereskan, memulihkan keadaan manusia. Itulah yang Tuhan mampu lakukan bagi manusia. Di mana? Di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia telah selesaikan. Yesus mengubah. Rasa penyesalan itu diubah sama Tuhan. Rasa tertuduh atas apa yang pernah kita buat, kegagalan masa lampau, hal-hal negatif yang pernah terjadi atas kehidupan kita, Tuhan telah ubahkan menjadi sebuah pengharapan yang luar biasa. Tuhan telah membebaskan kita dari dosa. Dan Tuhan telah membebaskan kita dari rasa malu. Karena masa lampau, kegagalan yang pernah terjadi, itu membuat kita menjadi malu ketika kita mengingat itu. Pintu penjara, rasa bersalah di masa lalu pintu ketakutan akan masa depan, itu terbuka lebar pada waktu kita belum ada di dalam Yesus. Tapi saudara, pada saat Anda mau terima Yesus dan Anda mau hidup dalam takut akan Tuhan, artinya berserah pada Tuhan, maka mulai hari ini saya mau bukakan buat saudara adalah bahwa Anda nggak perlu takut lagi akan penjara tadi, saudara. Penjara masa lalu Anda, penjara ketakutan akan masa depan Anda nggak perlu takut lagi. Kenapa? Karena itu semua sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus dan Tuhan menjadikan Anda menjadi ciptaan yang baru. Banyak orang saya jumpai, mereka mengalami kesulitan. Kesulitan apa? Menjalani kehidupannya sebagai orang percaya. Orang-orang tersebut masih meyakini bahwa masa depan yang akan terjadi bagi dirinya adalah sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang akan membuat dia menjadi susah. Padahal sebenarnya Yesus, yaitu telah memberikan jaminan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Nah, makanya saudara yang kasih Tuhan, saya tahu bahwa iblis akan terus coba menghakimi kita dengan berbagai macam cara. Saya tahu bahwa setiap orang pernah memiliki masa lalu dalam kehidupan dia. Ya, bahkan mungkin sampai hari ini Anda yang menyaksikan acara ini mungkin masih ada rasa tertuduh dan rasa masih bersalah dengan hal-hal dulu yang telah Anda lakukan. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan buat saudara bahwa Tuhan Yesus mengasihi Anda dan Tuhan Yesus membentuk Anda dan membawa Anda menjadi ciptaan yang baru. Untuk apa? Untuk Anda bisa mengalami kehidupan yang besar, mengalami kehidupan yang berkelimpahan yang Tuhan telah sediakan bagi kehidupan Anda. Tuhan ingin pakai saudara. Tuhan menyelamatkan Anda dan saya karena Tuhan mampu memperlengkapi Anda untuk Anda dibawa berjalan di dalam rencana-rencana Tuhan yang indah dan rencana-rencana Tuhan yang besar. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, kalau memang mungkin kehidupan Anda dan saya, ya sebagai manusia kita punya rasa takut. Nah, rasa takut tersebut sebenarnya memang masih ada, tetapi hanya berfungsi sebagai peringatan saja. Bahwa ketakutan tersebut itu perlu disingkirkan. Oke, ketakutan-ketakutan semua perlu disingkirkan. Sebab ia tidak bisa hidup berdampingan, ketakutan tidak bisa hidup berdampingan dengan kasih Allah yang sempurna. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Yesus datang untuk memberikan kasih yang sempurna bagi hidup Anda. So, jangan lagi hidup dalam ketakutan sebenarnya. Kalau Tuhan sudah memberikan jaminan akan kasih yang berlimpah, kenapa lagi kita masih hidup di dalam ketakutan? Kasihnya Tuhan itu justru menyegarkan jiwa kita. Kasihnya Tuhan justru menyegarkan hati kita. Dan menyegarkan pikiran kita. Sehingga kita dapat hidup sepenuhnya pada masa kini. Ya, walaupun situasi yang terjadi hari-hari ini dengan kondisi varian-varian
yang ada berita-berita yang negatif dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan buat saudara bahwa Tuhan menciptakan Anda menjadi orang yang terhebat di abad ini. Amin. Kita adalah orang yang terkuat dari manusia yang ada, yang pernah ada di dunia ini. Kenapa saya berani berkata begitu, saudara? Karena kita adalah orang yang telah, yaitu berhadapan dengan berbagai virus dan penyakit. Oke? Kalau seandainya orang zaman dulu mungkin dibawa ke sekarang, ketemu dengan virus yang ada hari ini, mungkin mereka langsung tewas. Tapi Anda dan saya bisa ada sampai hari ini dan bisa hidup sampai hari ini. Berarti kita adalah orang yang terkuat sebenarnya dari manusia yang pernah ada di dunia ini. Haleluya. Karena kita menang atas segala virus-virus yang ada tadi. Itu sebabnya saya percaya bahwa kita bisa hidup dengan hidup yang luar biasa di abad ini. Nah, Tuhan ingin mengingatkan buat setiap kita. Untuk bisa melakukan hal-hal yang besar, untuk bisa berjalan di dalam rencana Tuhan yang besar, Tuhan mau kita mengingat. Untuk apa? Mengingat akan kasih yang Tuhan telah limpahkan buat kita. Tuhan mau kita mengampuni dan kita melupakan apa yang pernah kita lakukan, hal-hal yang salah di masa lampau. Nah, Tuhan mau juga mengampuni Anda. Tuhan mau melupakan sebuah perbuatan-perbuatan yang Anda yang pernah salah. Ini luar biasa, bukan? Nah, Tuhan ingat semua perbuatan benar. Yang Tuhan ingat adalah apa? Semua perbuatan benar yang Anda lakukan. Tetapi Tuhan melupakan semua kesalahan. Allah tidak dapat mengingat dosa yang telah kita akui. Kita datang sama Tuhan, kita mengakui penyesalan kita. Sudah. Tuhan tidak lagi mengingat semua kesalahan Anda. Persoalannya sebenarnya adalah apa? Kitalah yang sulit untuk melupakan kesalahan-kesalahan kita. Persoalan-persoalan yang dulu kita hadapi telah membentuk sistem keyakinan pada apa yang ingin kita percayai. Entah itu mungkin kegagalan, entah itu mungkin ancaman, peristiwa trauma, kehilangan orang yang kita kasihi, atau juga harapan yang mungkin belum terwujud. Nah, kita lebih mudah untuk mengingat yaitu akan kesalahan-kesalahan kita daripada kita mengingat akan keberhasilan-keberhasilan kita. Ya, betul ya. Jujur saja kita cenderung untuk mengingat yang salah dibandingkan kita mengingat hal-hal yang telah berhasil. Kita lebih mudah percaya tentang ketidakberhasilan daripada kita percaya suatu keberhasilan yang akan terjadi. Itulah sebabnya, saudara, kita lebih sulit memaafkan diri kita sendiri daripada kita menerima yang namanya pengampunan yang Tuhan sediakan. Halo, Tuhan ingin saudara bebas dari situasi yang mengganggu, yang membebani hidup Anda. Kita cenderung mengingat apa yang harus kita lupakan dan kita melupakan apa yang harus kita ingat. Ini menjadi persoalannya dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, Tuhan ingin saudara merubah konsep yang salah ini. Ketidakmampuan untuk melupakan dosa yang kita akui, itu adalah bagian daripada sifat dosa. Kejatuhan kita di dalam dosa, itu telah membuat citra Allah di dalam diri kita menjadi lenyap. Ini terjadi ya, ini terjadi sampai di mana? Sampai di bagian otak kita yang disebut dengan amigdala. Yaitu organ otak yang bertanggung jawab untuk menyimpan ingatan emosional. Bayangin saudara, kekuatan memori untuk dapat bergantung, itu untuk dapat tetap terjaga memori kita, itu bergantung dari kekuatan emosi. Maksudnya bagaimana? Saudara, cara Anda mengingat sesuatu, sebenarnya libatkanlah emosi. Makanya, orang yang pernah terluka, dia sulit melupakan. Kenapa? Karena dia emosinya terlibat di situ. Oke? Makanya dia ingat terus. Sulit move on. Tapi orang yang nggak melibatkan emosi, misalkan di dalam pelajaran, di dalam sesuatu, ketika dia berkenalan dengan seseorang, dia anggap lalu saja, dia bisa gampang lupa. Tapi sesuatu yang melibatkan emosi, di situ susah lupa. That's why saya katakan buat saudara bahwa ketika engkau mengenal Tuhan, libatkan emosimu dalam arti apa? Libatkan cintamu sama Tuhan. Ketika engkau membaca Alkitab, libatkan kasihmu kepada Tuhan. Ketika engkau berdoa, libatkan kasihmu. Ketika engkau membangun suatu pelayanan atau membangun hubungan kerohanianmu, saya mau katakan buat saudara bahwa libatkan emosi di dalamnya. Maka saudara tidak akan pernah lupa apa yang Tuhan janjikan bagi hidup Anda. Anda akan ingat terus, itu akan terekam. Dan saya mau katakan buat saudara bahwa itu akan membuat saudara menjadi bergairah dalam kehidupan Anda. Makanya emosi yang kuat seperti rasa malu yang pernah terjadi, ya kan? Itu membuat dosa menjadi terekam dan itu menjadi signifikasinya menjadi diperbesar, saudara. Rasa malu yang diingat terus. Dosa itu bisa menjadi momok dalam kamar gelap pikiran kita. Ingat terus rasa malu itu. Pepatah lama mengatakan begini bahwa akhir pertempuran itu ditentukan di dalam pikiran.
Saya percaya itu benar. Makanya hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan, itu menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Tetapi saya mau katakan lebih spesifik lagi bahwa angan-angan harapan itu berputar-putar di dalam imajinasi kita. Namun rasa penyesalan itu bertempat dalam ingatan kita. Kita mungkin punya harapan. Ya, selalu berlalu begitu saja dalam ingatan kita. Tetapi yang namanya rasa penyesalan itu selalu tersimpan di dalam diri kita. Makanya saya membaca sebuah buku, saya diingatkan selalu bahwa seorang hamba Tuhan yang bernama Spurgeon berkata begini. Dia kalau menulis di sebuah teks dalam khotbah-khotbahnya, tulisan-tulisan dia selalu memberikan imajinasi, artinya memberikan inspirasi, maksud saya. Memberikan inspirasi yang kuat untuk kehidupan yang mengalami kemajuan di dalam pendewasaan kerohanian. Spurgeon mengatakan begini, saya mengambil Alkitab dan berjalan lurus menuju salib. Dia mengambil Alkitab dan terus berjalan lurus menuju salib. Maksudnya begini saudara, di dalam Alkitab itu saudara terdapat 31.102 ayat yang menunjukkan kata-kata bahwa menuju kepada salib. Nah, kalau kita membaca Perjanjian Lama itu menunjuk kepada Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Lama itu sebenarnya berbicara mengenai Perjanjian Baru. Dia menunjuk ke arah sana. Sebaliknya Perjanjian Baru itu menunjuk ke masa lalu, menunjuk ke Perjanjian Lama. Tetapi ketika kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, maka kemanapun kita baca firman Tuhan, di situ kita akan menjumpai bahwa arahnya akan selalu ditunjukkan bahwa saliblah yang menjadi titik tolaknya. Makanya saudara yang kasih Tuhan, salib itu berbicara mengenai kemenangan yang luar biasa. Salib juga itu berbicara mengenai kekalahan yang luar biasa. Kemenangan buat orang yang percaya pada Yesus, bahwa segala dosa, segala kesalahan kita, semuanya sudah dipakukan di atas kayu salib. Ingat ini baik-baik, saudara yang kasih Tuhan, bahwa jangan pernah berpikir Yesus masih ada di atas kayu salib itu. Yesus sudah nggak ada. Yang ada itu cuma dosa dan kesalahan kita yang telah dipakukan di atas kayu salib. Yesus saat ini duduk di sebelah kanan Bapa. Untuk apa? Menjadi pembela Anda. Dia menjadi penghibur Anda. Dia menjadi penolong Anda. Jadi saudara harus ingat baik bahwa Yesus tidak tergantung lagi di salib. Tapi semua dosa, problem, kesalahan kita lah yang telah dipakukan di sana. Makanya ketika melihat salib sebenarnya kita harus tahu itu kemenangan. Kenapa? Seluruh dosa, semua kesalahan, semua pelanggaran, rasa sesal, rasa malu, semua yang pernah kita buat itu telah ditaruh di sana. Bukan lagi ada pada diri kita. Semua telah diserap oleh salib. Makanya salib itu bicara kemenangan. Dan salib juga bicara kekalahan yang besar. Buat siapa? Buat iblis. Iblis sangat takut dan sangat marah sekali ketika berbicara mengenai salib. Karena salib merupakan kekalahan total bagi iblis, bagi setan. Makanya saya katakan buat saudara bahwa titik tolak kehidupan orang Kristen adalah salib. Anda harus pahami, perjalanan kita adalah kepada salib. Prinsip ini terkandung di semua teks Alkitab. Juga ini berlaku untuk setiap kondisi, setiap keadaan apapun, titik tolaknya adalah salib. Saudara, please, buatlah jalan menuju salib. Itu yang saya lakukan. Saya selalu berpikir tentang salib. Apapun yang saya lakukan berdasarkan salib. Nah, pernyataan ini, saudara, lebih bermakna daripada pepatah apapun dan lebih kekal dari kebenaran manapun. Salib, inti daripada kekristenan kita, titik tolak bergeraknya kita di sana. Jadi setiap kali memandang salib, kita menyadari kita orang yang telah dimerdekakan. Makanya itu menjadi ingatan yang kuat. Ingat. Jadi kalau saudara tidak menempatkan ingatan yang benar, ini bisa menjadi bumerang mencelakakan kita. Dalam Alkitab, kata ingat itu diulang tidak kurang dari 148 kali. Oleh sebab itu, saudara, kita harus menemukan cara-cara kreatif untuk mengingat janji yang Tuhan telah sediakan buat kita. Nah, janji-janji Allah ini jangan sampai kita lupakan. Jangan sampai kita lupakan. Karena itulah, ya, ingatan akan janji Tuhan ini menjadi senjata yang dapat kita pakai untuk apa? Membungkam suara penghakiman dari si jahat. Percayalah, akan selalu ada penghakiman dari si iblis. Tapi pada saat Anda mengingat janji-janji yang Tuhan sediakan buat Anda, maka Anda
akan selalu punya kekuatan untuk apa? Menghantam tipu daya setan tadi. Anda akan bisa menolak, Anda akan bisa meruntuhkan jebakan-jebakan si iblis tadi. Dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Lihat kata-kata ini, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ini yang Tuhan sediakan buat saudara, selalu baru. Sama-sama katakan dengan saya, selalu baru. Yes, selalu baru. Apa maksudnya? Kata baru, saudara, di dalam Ratapan 3 ini, itu dalam bahasa Ibrani disebut dengan hadas. Artinya, bukan hanya terus-menerus, bukan hanya ada terus, bukan hanya itu, meskipun itu luar biasa ya, bahwa rahmatnya ada terus buat kita, tetapi kata baru itu punya arti yang berbeda. Berbeda-beda maksudnya. Ada tetapi berbeda-beda. Artinya hal itu sesuatu yang kita terima yang belum pernah kita alami sebelumnya. Maksudnya gini, belas kasih Allah hari ini yang Anda dan saya terima itu berbeda dari belas kasih yang Tuhan sediakan di hari kemarin. Atau di hari lusa. Oke. Atau satu hari sebelum lusa. Jadi artinya yang Tuhan sediakan rahmatnya buat kita, kata baru tadi, itu berbicara memang terus-menerus, tetapi sesuatu yang baru terus. Yang berbeda lagi. Oke. Nah, kenapa belas kasih Tuhan selalu baru setiap hari, yang selalu berbeda yang disediakan? Kenapa saudara? Karena kita masih bisa jatuh dalam kesalahan kan? Dosa dan kesalahan kita hari ini, itu tidak sama dengan apa yang kita lakukan di hari kemarin. Dan ini hebatnya Tuhan, Dia menyediakan terus sesuai dengan hari-hari kita. Rahmat yang Tuhan berikan bagi Anda berbeda dari yang Dia berikan untuk orang lain. Anda bisa lihat di sini betapa Tuhan sangat perhatian bagi setiap kita. Jangan pernah mencurigai Tuhan seolah-olah Tuhan tidak pernah perhatikan kehidupan kita. Iya kan? Terkadang saya suka mikir, harusnya saya stres dengan keadaan, situasi yang saya hadapi dan lain sebagainya. Tapi kenapa enggak ya? Kenapa bisa lewat lagi ya? Karena Tuhan selalu menyiapkan rahmatnya baru terus, day by day. Hari besok lain lagi, terus baru. Sehingga saya menjalani hidup saya tidak pernah merasakan kebosanan. Iya, saya melayani Tuhan sampai hari ini. Iya kan? Bahkan banyak orang yang merasa kebosanan dengan situasi pandemi ini. Tapi saya tetap bisa berbahagia, saya tetap bisa bersuka cita. Walaupun saya tahu saudara, setiap kali saya hendak mempersiapkan khotbah, setiap kali saya hendak menyiapkan firman Tuhan, godaan dan serangan-serangan si iblis, si jahat itu mengganggu suasana hati saya dan segala macam dia coba agar saya berhenti, agar saya tidak melanjutkan. Tapi dari sini saya mendapatkan petunjuk bahwa kalau godaan ini terjadi, berarti saya berjalan di jalan yang benar. Setan hendak menghalangi saya untuk saya menyampaikan kabar baik, untuk memberkati Anda yang menyaksikan ibadah hari ini. Haleluya. Rahmat Tuhan itu saudara cocok untuk kebutuhan tiap orang. Karena rahmat Tuhan itu tidak sama. Kebutuhan orang itu berbeda-beda. Dan yang ajaibnya Tuhan itu Tuhan yang begitu detail memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan setiap orang. Itulah sebabnya untuk memahami akan hal ini, itu diperlukan sikap untuk mau terus datang dan membangun keintiman dengan Tuhan. Dalam aktivitas pribadi kita sendiri, pribadi kita untuk bersama-sama terus dengan Tuhan. Nah, tadi sudah saya jelaskan berbicara mengenai penyesalan di masa lalu. Mari pikirkan ini saudara, bahwa kita masing-masing pernah punya pengalaman masa lalu yang mungkin membuat kita malu dan lain sebagainya. Yang kita mungkin, saya nggak mau ingat di situ, saya mau ikut Tuhan, saya percaya Tuhan, saya sudah nggak mau ingat-ingat lagi di area itu. Oke, tetapi di sini saya mau ingatkan bahwa Tuhan bukan hanya mau mengampuni dosa kita, tetapi sesungguhnya Tuhan ingin memakai setiap penyesalan masa lampau kita yang di masa lalu tadi untuk tujuan kekalnya Tuhan. Oke, saya akan jelaskan ini. Coba kita buka dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, dari teks ayat ini kita dapat melihat bahwa apakah Anda pernah mengalami atau pernah melakukan kesalahan di masa lalu? Ya, setiap orang pasti pernah ya. Saya pernah, kita semua pernah.
Kita pernah punya penyesalan di masa lalu. Kita pernah punya sesuatu masa lampau yang mungkin kita rasanya malu untuk mengingatnya. Oke. Pertanyaannya gini, Anda pernah punya pengalaman di masa lalu yang membuat Anda kehilangan reputasi Anda? Membuat gara-gara itu Anda tuh diingat orang, hal-hal yang salah tadi, itu orang inget terus, dan itu yang diomongin orang, oh dia kan dulunya begini, dia kan dulu tuh pernah melakukan ini, dia tuh orang yang begini, orang yang begitu, dan lain sebagainya. Ya, mungkin orang mengingat itu buat kita. Oke, tetapi di sini sebenarnya saya mau katakan bahwa apapun yang orang lain katakan, apapun yang orang lain ucapkan tentang masa lalu kita, itu tidak pernah merubah belas kasih Tuhan atas kita. Apapun yang orang lain ingat tentang kejatuhan kita, itu tidak akan pernah merubah anugerah Tuhan atas hidup Anda. Dia tetap Tuhan yang mengasihi Anda. Dia tetap Tuhan yang mencintai Anda luar biasa. Makanya saya katakan buat saudara bahwa kalau kita pernah jatuh di dalam kesalahan tersebut, kita bertobat, kita datang sama Tuhan. Kita menerima pemulihan dari Tuhan. Sebenarnya saudara, Tuhan ingin agar Anda bantulah orang lain untuk menghindari di mana Anda pernah jatuh di area itu. Sebenarnya ini yang perlu kita lakukan. Kita pernah jatuh di area mana? Tuhan pulihkan kita agar kita bisa membantu orang lain untuk orang lain bisa terhindar dari kesalahan itu. Anda sudah pernah berhasil mengatasi yang misalkan Anda pernah kecanduan tertentu? Anda pernah berhasil mengatasinya, Tuhan memulihkan keadaan Anda? Nah, kalau Anda pernah melewati situasi itu, so bantulah orang lain di area di mana Anda pernah jatuh di dalam kecanduan tersebut. Bantulah orang lain yang sedang berjuang dengan pergumulan yang sama. Orang-orang tersebut nggak tahu jalannya. Tuhan akan pakai Anda dengan masa lalu Anda tadi untuk Anda bisa membantu orang lain. Apakah Anda juga pernah mengalami mungkin perpisahan yang buruk? Anda pernah punya kegagalan di dalam keluarga atau rumah tangga Anda? Saya mau ingatkan buat saudara bahwa bagaimana Anda menghadapinya dan rasa kecewa di sana tetapi Anda dipulihkan hari ini? Saya ingatkan buat saudara bahwa Tuhan juga bisa memakai Anda di area itu untuk menolong orang lain yang sedang menghadapi pergumulan yang sama. Bantulah seseorang, bantulah orang lain untuk melewati apa yang dulu pernah Anda lalui. Dalam hal apapun, misalkan Anda juga pernah mengalami luka dan Anda mengalami pemulihan dari luka Anda, Tuhan ingin Anda membantu dan menyembuhkan orang lain. Jangan hanya meninggalkan kenangan tersebut di masa lampau. Dengan pertolongan Tuhan, manfaatkanlah rasa sesal, rasa malu, rasa situasi yang dahulu tadi dan ubahlah itu menjadi sebuah harapan untuk menolong banyak orang di sekitar saudara. Musuh kita, iblis, ingin memanfaatkan yaitu penyesalan kita, kegagalan kita, rasa malu kita yang dahulu tadi untuk melawan diri kita, menghunjam kita terus, menghakimi diri kita terus sehingga kita merasa malu dan malu terus-menerus. Iblis ingin memeras kita dengan membangkitkan itu, membangkitkan rasa penyesalan. Akan tetapi Tuhan sebaliknya ingin memanfaatkan hal-hal yang negatif tadi, masa lampau tadi, untuk kebaikan Anda. So, jangan biarkan penyesalan terus mengikuti Anda seumur hidup. Anda jadi orang yang terhakimi terus-menerus. Saudara yang kasih Tuhan, belas kasih Tuhan sudah ada bersama dengan Anda. Tuhan menjadikan Anda baru. Tuhan sudah reset Anda menjadi ciptaan yang baru. Anda bisa melawan penyesalan tadi dengan bertobat tentunya, dan izinkan roh Tuhan bergerak dalam kehidupan Anda. Nah, bisa saja bahwa rasa penyesalan itu masih ada dan berusaha mengingatkan kita lagi, datang lagi dan datang lagi. Tapi saat itu, siasati hal itu dengan apa? Yaitu Anda bisa berjalan menuju salib. Apapun penghakiman tadi, bawa itu kepada salib Kristus. Maka saya sudah katakan buat saudara bahwa salib itu bicara kemenangan. Kita sudah menang atas tipu daya setan. Salib itu bicara kekalahan total. Iblis dan antek-anteknya dikalahkan. Jadi salib itu memberikan kekalahan buat setan. Karena setan takut sekali bicara mengenai salib. Tapi salib mengingatkan Anda dan saya bahwa seluruh harga dosa kita sudah dipaku semuanya di atas kayu salib. Yesusnya nggak ada di salib lagi. Yesusnya ada di sebelah kanan Bapa untuk membela kita, untuk menghibur kita, untuk menolong kita. Iblis tidak berkuasa atas kehidupan Anda dan saya. Saudara yang kasih Tuhan, inilah salib sebagai solusi ampuh bagi kita. Manfaatkan rasa penyesalan masa lalu tadi dengan belajar. Belajar artinya apa? Saya nggak mau lagi jatuh dalam hal yang sama. Justru saya pakai untuk apa? Untuk menolong orang lain, untuk orang lain tidak jatuh dalam hal yang sama yang dulu pernah saya lakukan. Nah, kalau mana mungkin pernah mengalami kepahitan juga, justru hal tersebut dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk mengingatkan orang, untuk mereka bebas dari kepahitan.
Tuhan menggunakannya jauh lebih baik lagi. Nah, di sini saya katakan buat saudara bahwa kehidupan kekristenan sebenarnya bukan untuk memikirkan tentang diri kita, tapi kita memikirkan tentang orang lain. Seperti Yesus rela disalib bukan untuk dia, tapi untuk Anda dan saya. Makanya saya dan saudara bicara mengenai titik bicara kita salib, bicara mengenai salib berarti bicara mengenai bahwa hidup kita bukan buat kita, tapi hidup kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagaimana hidup mereka akan ditolong melalui kehidupan Anda dan saya, melalui kehidupan setiap kita. Saya berdoa biarlah di hari Minggu ini roh Tuhan memurnikan hati kita dan membuat kita yakin Tuhan kita bukan Tuhan yang biasa-biasa, tapi Tuhan yang dahsyat. Dia mampu menjadikan kita baru kembali. Dia mampu merubah kita kembali. Dia mampu menjadikan kita miliknya, yang ditahirkan, yang disempurnakan, yang dibenarkan. So, jangan sia-siakan kesempatan yang saat ini Tuhan berikan buat Anda. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan percayakan. Suatu hari kita akan selesai dalam hidup ini. Suatu hari kita tidak akan ada lagi di dunia. Nah, selama kita masih ada di dunia, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan sediakan. Pergunakan hidupmu untuk menjadi garam dan terang, menjadi berkat buat banyak orang yang ada di sekitar kita. Selamat hari Minggu. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari siapkan roti dan anggur di tangan saudara. Dan kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kabar baik yang boleh kami terima. Kehidupan kami diubahkan, kami paham, dan kami menyadari bahwa Tuhan telah menjadikan kami ciptaan yang baru. Dan kami percaya bahwa apapun masa lalu kami bukan menjadi sesuatu yang menghalangi anugerah dan kebaikan kemurahan Tuhan atas kami. Kami bersyukur Tuhan yang kami sembah senantiasa Tuhan yang bekerja bagi kehidupan kami. Tuhan yang adalah Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Kami akan makan tubuh dan minum darah Yesus sebagai ungkapan syukur kami dan pernyataan iman kami. Kami menyadari bahwa tubuhmu benar-benar makanan, darahmu benar-benar minuman. Kami di dalam engkau, engkau di dalam kami. Dan kami mengimani Bapa menyediakan segala sesuatunya dengan luar biasa bagi kehidupan kami. Mari kita angkat rotinya saja di atas kepala. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Untuk menyempurnakan, agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku, kami akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kami menang atas setan-setan, menang atas segala virus, menang atas segala penyakit berbahaya. Tidak dikalahkan oleh iblis, tidak dikalahkan oleh musuh. Menang atas segala tipu daya setan. Dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Dengan iman sama-sama saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Oleh darah Yesus kami ditahirkan. Oleh darah Yesus kami dikuduskan. Kasih karunia, berkat pertolongan mujizat Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Maka darah Yesus membuat kami berhasil. Artinya apa yang kami sentuh, apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan diberkati berhasil. Maka berkat Tuhan menyertai kami, menang atas setan kuasa gelap, menang atas roh jahat dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, Anda boleh masing-masing naikkan doa ucapan syukur saudara atas korban tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah kita terima. Bersyukur. Berterima kasihlah. Betapa Tuhan baik, betapa Tuhan luar biasa, betapa Tuhan menginginkan hidup kita di bumi sama seperti di surga. Kasih karunia, anugerah, jamahan Tuhan ada bersama dengan setiap kita. Naikkan doa saudara. Thank you Jesus. Haleluya. Saya mengajak saudara juga untuk berdoa bagi sakramen minyak urapan ini. Kita berdoa bersama-sama, angkat minyaknya dengan iman, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan, setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini. Pasukan malaikat surgawi hadir, jagai kami, proteksi kami, pagari kami. Kami tolak setan, tuyul, dukun-dukun, kuasa gelap. Kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda boleh berdoa bagi orang-orang yang bersama dengan saudara, sanak famili saudara, teman-teman saudara, tempat Anda, tempat usaha Anda, dimanapun Anda berada, di rumah Anda. Anda berkati selalu, lepaskan berkat bagi tempat di mana Anda berada.
Dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari Minggu ini. Dan saudara, kalau saudara mau didoakan secara khusus, saya mengundang saudara di sesi yang premier ibadah jam 9 pagi ini. Anda boleh mengetikkan meeting ID daripada Zoom aplikasi. Saya akan berdoa buat Anda melalui Zoom aplikasi yang kami sebut dengan prayer room. Nah, saudara boleh masuk, ketikkan meeting ID ini, ya, ini meeting ID-nya dan ini password-nya. Lalu nanti ketika saudara sudah terhubung, saya akan tunggu Anda di sana dan saya akan berdoa secara live buat Anda langsung. Apapun pergumulan persoalan Anda, saya akan berdoa buat Anda di tempat tersebut. Nah, kita akan akhiri dan kita tutup di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kabar baik yang boleh kami terima. Kami percaya berkat Tuhan, pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Kami bersyukur punya Tuhan yang mampu, Tuhan yang hebat, Tuhan yang heran. Tuhan yang bekerja bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak terpuruk dengan masa lalu, tetapi Tuhan justru membangkitkan kami menjadi ciptaan yang baru. Tuhan rubah hidup kami dan benar-benar baru dibuat Tuhan, sehingga iblis tidak dapat menghakimi kami. Ingatan kami diarahkan kepada apa yang Tuhan telah kerjakan, apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan rahmat-Mu selalu baru. Tuhan setiapkan setiap harinya selalu baru, itu membuat kami bersemangat, tidak pernah bosan, selalu bergembira. Jaminan Tuhan begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Aku berdoa Tuhan buat teman-teman yang telah terlibat melayani hari ini, semuanya diberkati. Apa yang mereka telah korbankan, tangan-tangan mereka, apa yang mereka korbankan membantu di dalam pelayanan ini. Berkat Tuhan berlimpah atas mereka. Tidak pernah kekurangan, janji Tuhan yang luar biasa terjadi bagi setiap mereka. Tuhan yang kirimkan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang tepat, orang-orang yang luar biasa melayani bersama-sama di gereja Zion Church of Christ ini Tuhan. Ini gereja-Mu Tuhan yang pilih, Tuhan yang sediakan segala sesuatunya. Kami percaya Tuhan dahsyat, Tuhan mampu, dan Tuhan luar biasa. Berkati juga gereja-gereja di seluruh dunia yang sedang melayani hari Minggu ini di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Dan berkati juga Indonesia bisa melewati situasi pandemi ini menjadi Indonesia yang baru, Indonesia yang maju, Indonesia yang besar, Indonesia yang hebat. Dan berdoa buat bangsa di dunia ini Tuhan, bangsa-bangsa, pulihkan agar bebas dari segala bentuk perseteruan, agar dunia mengalami pemulihan, agar dunia mengalami lawatan Tuhan, damai Tuhan ada atas bumi ini. Dan kami akan akhiri ibadah ini, kami akan menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus arahkan hati, aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini, Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan kau naik ke atas bukan turun, dibuat Tuhan kau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cita kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus Kristus berkati Anda bersama dengan keluarga. Amin. Hear the voice of love calling me home to where I belong. Oh, it cripples every fear, and the ones who will need walk away. Thank you, Lord. So rest in your promises. Now I'm sure of this. I'm power strong enough. No power strong enough to separate me from your love. I'm yours. Come on. Let the waters rise, I will stand as the oceans roar. Let the earth shake beneath me, let the mountains fall. You are God over the storm, and I am yours. Thunder and the wind obey at the command of my Father. Father, I set my feet upon your mighty name. So let the rain fall harder, harder. So take my everything, my flesh and blood. I'll